Alhamdulillah, rekan-rekan, dari Pagaliran, Batang, Kabupaten Batang, kita berangkat tadi selesai acara Nusantara Ride. Akhirnya kita tiba di Semarang. Saya nggak tahu bahwasanya kita akan melewati Semarang, dan kita ini udah berada di kota Semarang. Ini di belakang kita ini kantor bupatinya ini. Ini kantor Bupati Semarang, dan saya di depan Balai Pertemuan Polisi dan Masyarakat. Nah, kita di depan ini nih rekan-rekan. Oke rekan-rekan, kita lanjut lagi perjalanan menuju kaki Gunung Merbabu, karena kita akan segera berjumpa dengan Om Jeffrey Pornaja. Dan ternyata jalur yang kita lewati ini adalah jalur Pantura atau jalur Pantai Utara. Dan saya baru menyadari ketika sudah tiba di Salatiga, yang disampaikan sama teman di sana. Dan sepanjang jalan saya ditemani oleh hujan deras yang membuat perjalanan kian menarik. Jadi saya harus berhenti, jalan lagi, sampai akhirnya saya menggunakan mantel biar aman jalannya. Saya kira tadi masjid ini, ternyata ini adalah kafe rekan-rekan. Ini berada di jalur nasional ini. Kita karena hujan berhenti sebentar. Dan ini kita jumpa rekan baru, anak motor juga dari sana. Oke, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita sudah tiba di kediamannya Om Jeffrey Pornaja. Dan tadi kita tibanya lebih kurang jam 8 malam, jam setengah 8. Nah, kita ngobrol-ngobrol, tapi beliau sekarang udah istirahat. Luar biasa, ini legend banget ini yang ada di samping saya ini. Inilah motor yang beliau bawa dulu untuk jelajah dunia. Ini BMW. Dan ada satu lagi, ini yang paling legend. Itu motor ya, memang dari dulu motor pertama beliau beli itu. Luar biasa, masih terkenang sampai sekarang, masih tersimpan. Jadi rekan-rekan, nanti kita akan buat video. Mungkin karena malam ini udah gelap, kita udah waktunya istirahat. Saya benar-benar lelah banget, karena 2 hari pun kita berada di kegiatan Nusantara Ride, dan luar biasa kegiatannya. Selamat pagi rekan-rekan. Ini kita nikmati dulu makan sarapan pagi di rumahnya Om Jeffrey Pornaja. Nah, ini kita tersedia bubur ini. Wow, luar biasa. Sampai ke baduy dalam. Keren bambu-bambunya sana. Karena memang mereka hidupnya dengan bambu. Berdampingan dengan bambu. Jembatannya juga keren ya. Iya, luar biasa.
Nih rekan-rekan, kita lagi jalan-jalan ini. Tadi baru selesai dari kebunnya Om JJ. Rencana Om JJ mau buat apa? Tempat santai ya Om. Sekarang kita kemana nih Om? Sekarang kita kembali ke safe house. Dan kita akan makan buah durian. Ini adalah kesukaan saya. Dan di sini lumayan murah harganya. Tebal isinya, Mak? Tebal isinya? Tebal. Ada namanya, Mak, duriannya? Enggak, aku nanti ya, itu durian mana, Bang? Aku tuh masalahnya di sini. Jadi kamu Kiri kanan. Hidup belakang hidup. Kanan. tuh lihat ininya udah tinggal segini. Habis ini. Suaranya juga udah berubah ya? Lampunya baru. Iya. Om. Coba Om naik. Coba lah Om. Lebih jelas ya. Kemarin nggak ada ini. Jadi kadang kita lupa bahwa kita ingatkan diri kita aja. Nah, dia juga yang membuat sebuah perjalanan berhasil itu adalah bagaimana kita berkawan dengan dia. Bagaimana dia tidak sekedar hanya kendaraan, tapi teman kita. Dan kalau ketika kita bilang dia teman, ya kita merawat karena dia nggak bisa merawat diri dia. Iya, kita rawat sedikit-sedikit. Satu saat saya di Amerika dibully. Saya mau nyebrang, kita mau nyebrang satu kapal. Saya dibully. Mereka ada satu orang ketawain saya. Wah, kamu baru main putaran RW ya? Gitulah, kurang lebih. Iya. Motor bersih banget nih, lihat nih, saya udah keliling gini-gini. Ya dia. Yang lain diem, yang lain ada yang tahu saya, dia belum tahu. Nah itu, dan ini dia nanya sama, oh berapa lama kamu ninggalin rumah? Berapa negara? Oh saya 30 negara. Wah hebat kamu. Begitu ke saya. Jadi dia menganggap bahwa kekotoran motornya itu adalah kehebatan dia. Saya sebaliknya. Motor kita bersih adalah karena saya berterima kasih ini motor bisa bawa saya gitu. Satu saat dari kapal baru dia tahu siapa saya. Di situ dia baru. Begitu turun kita kan nyebrang Bering gitu. Dari Panama sampai Kolombia. Masuk Kolombia dia bilang, Mr. Jeffrey, I have to clean my life. Oke. Ide kamu benar. Terus saya bilang, kamu sekarang udah next level. Kamu udah bukan lagi penjelajah yang ingin menunjukkan kehebatan diri kamu. Tapi kamu udah masuk penjelajah yang ingin menikmati kebesaran Sang Pencipta. Itu beda tuh. Iya benar-benar. Iya sih Om. Terus belum kesana, paling ya cuma sekedar ini aja. Gak apa-apa. Cuma Nggak perlu harus naik motor besar untuk bisa kemana-mana. Iya. Yang penting kita sejiwa. Iya benar. Nah buktinya udah sampai sini. Ini fungsinya tidak sekedar extinguisher. Iya. Jadi kalau pawanya kita di hutan, ada binatang buas, ada apa, Bisa semprot. bisa pakai. Iya benar-benar. Semprot dia matanya ini, dia dari jalan. Kalau jelajah berapa baju Om bawa? Baju ya, baju nih. Iya. Bukan t-shirt, baju ya 4. Ada batik, ada baju santai. Kaos? Kalau t-shirt
Saya biasanya minimum 5. 5. Kan tiap hari ganti. Iya. Ganti Minggu, Sabtu Minggu cuci. Hmm. Gua Kalau ini celana? celana riding yang ini. Terus celana nanti kalau ada kita diundang untuk urusan resmi sama jeans. Terus celana riding harus bawa base layernya yang cukup. Iya Karena benar. base layer kan kecil, kalau dibungkus kan cuma kecil sekali. Iya benar. Jadi kita tiap hari yang kita ganti base layernya. Hmm. Banyak orang riding nggak ganti itu terus. Iya benar. Kotor. Dan ingat bahwa kita itu kalau kotor ya penyakit datang. Benar. Kulit lah, apalah. Iya benar. Maksudnya mengembara boleh, jorok jangan. Kebalik ya? Iya. Enggak, maksudnya terbalik dengan konsep ya ada beberapa penjelajah gitu Om. Ya kadang-kadang kan orang ingin menunjukkan bahwa dia penjelajah gitu dengan kendaraan yang kotor Iya. supaya orang menilai wah ini penjelajah dari jauh. Terus kita harus bertanya sama diri kita apakah kita perlu dinilai untuk jadi penjelajah yang jauh. Kalau kita tidak merasa perlu ya nggak usah gitu. Karena penjelajahan yang jauh itu bukan dinilai dari kotoran dan bersihnya motor, Iya. tapi dari sejarah yang udah kita buat. Iya kan? Iya benar. Dari perjalanan yang udah kita buat. Orang kalau belajar bela diri ban putih itu jauh lebih ngejago daripada ketika dia udah black belt, ketika ban hitam. Iya. Kalau ban putih itu mau ke tempat dia latihan kalau perlu baju ininya dipakai. Kasih lihat orang-orang nih saya karateka atau apa atau saya taekwondoin. Iya. Karena ya masih ban putih kita maklum. Tapi ketika dia udah ban hitam, udah black belt, udah dan dia berusaha untuk tidak ada orang tahu bahwa dia seorang karateka atau dia seorang taekwondoin yang udah hebat. Nah kita levelnya mau yang mana? Nggak ada salahnya juga. Menjadi ban putih ya boleh juga. Menjadi black belt ya itu harus pengalaman. Iya benar. Karena di jalan itu tidak ada seseorang yang hebat. Yang ada adalah seseorang yang berpengalaman. Yang berpengalaman. Kehebatan dan adalah milik yang Maha Kuasa, bukan milik kita manusia. Wah, luar biasa. Kita manusia ya, itu yang saya sudah bilang. Kita menjelajah, kita di alam kembali bukan untuk membuktikan hebatnya diri kita, bukan. Tapi kita di alam itu untuk menikmati kebesaran Sang Pencipta. Jadi ya kita selalu powerful, kita selalu bertenaga dan kita tidak pernah sampai kehabisan. Iya. Karena setiap pagi setelah tidur kita bangun dengan semangat baru. Wah, new day, new spirit, Iya. new adventure. Hari yang baru, semangat baru dan petualangan baru. Dan setiap hari akan seperti itu. Tanpa beban. Hidup itu adalah udah sebuah beban. Jadi nggak perlu lagi kita membebani hidup ini dengan beban-beban yang kita khawatirkan. Jadi dalam banyak hal kita itu menciptakan kekhawatiran dalam diri kita. Misalnya kita mau dari sini, dari Aceh misalnya mau ke Banda Aceh mau ke Birun, waduh, kita udah mengkhawatirkan di jalan nanti jembatan ada yang runtuh nggak ya, nanti ini ya masalah nggak ya. Padahal kita cuman mengkhawatirkannya. Ketika jalan jembatan nggak ada yang runtuh. Benar. Di jalan juga nggak ada apa-apa, senang-senang aja enjoy. Iya. Jadi hidup ini terlalu singkat untuk kita banyak berpikir dan banyak ambil kesempatan dan lakukan. Wah, luar biasa ini. Terkadang dengan berpikir terus, akhirnya nggak jalan-jalan tuh. Berpikir terus, planning terus, wah sampai yang terlalu detail. Iya. Nanti timbul kemungkinan, akhirnya hanya di kertas. Gitu. Benar. Padahal mungkin dananya udah cukup. Iya, benar. Yang penting kita go aja. Iya. Kita punya cukup dana, tidak usah harus yang terlalu besar. Yang kita punya, kita go. Iya. Nanti dengan catatan ya kalau udah habis kita pulang. Iya, benar. Ternyata kan di jalan nggak habis-habis. Dari pengalaman
testing Faisal kan? ada aja. Ada aja, kita selalu berjumpa manusia-manusia, berjumpa sahabat-sahabat, berjumpa kawan-kawan yang satu frekuensi. Dan mereka dengan sangat ringan tangan akan datang, gimana Faisal? Apa yang saya bisa? Faisal, pintu saya terbuka. Iya. Jadi hidup ini bukan bicara soal duit aja, Benar-benar. tapi bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Sebagai seorang rider itu tahu banget gimana di jalan, Iya. ya kan? Benar. Ya panasnya ini, ya debunya ibu kota, ya knalpot, tapi ya itu bagian dari perjalanan, nikmatin aja. Nikmati segala yang diberikan oleh alam pada kita. Apakah hari itu hujan, apakah hari itu panas, apakah hari itu berdebu, apakah hari itu whatever, apapun yang diberikan alam, Nikmati. Dan jangan lupa untuk bersyukur. Dengan bersyukur kita akan tetap berjalan. Luar biasa. Oke Om, ini kita masuk ke dalam aja yuk. Ini motor kita sudah selesai perbaikan, servis, dan ini diservis oleh Om JJ ini. Terima kasih banyak Om. Ya, Tadi udah kita tes, dia makin sangar aja Om. Suaranya juga makin lembut, tarikannya makin enteng, kuat. rating baru, Iya, ini juga baru nih. Ini udah diganti nih, rating baru. baru depan belakang.